Senat Universitas Pancasila memasuki ruang sidang. Hadirin berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovenus disilakan menempati tempat yang telah disediakan. Pembacaan petikan surat keputusan Rektor Universitas Pancasila oleh Sekretaris Tim Penguji Profesor Bambang Purwoko S.E.A.M.A. PhD. Kami silakan. Keputusan Rektor Universitas Pancasila nomor 2022/RIN-RT/5/2018 tentang pengangkatan tim penguji pada ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi S3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila. Rektor Universitas Pancasila menimbang A. Bahwa untuk melaksanakan ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi S3 nama Samsul Rizal, nomor pokok mahasiswa 5114223 nomor 38 perlu mengangkat tim penguji. B. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan surat keputusan rektor mengingat dan seterusnya memutuskan pertama mengangkat tim penguji pada ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi S3 ilmu ekonomi nama Samsul Rizal, nomor pokok mahasiswa 5114223 nomor 38, judul disertasi intensi berpindah kerja karyawan terhadap kepuasan kerja dan stres kerja serta dampaknya terhadap intensi berpindah kerja dengan tim penguji sebagai berikut. 1. Profesor Dr. Wahono Sumaryono Apoteker Ketua Sidang. 2. Profesor Dr. Sucipto Ketua Penguji. 3. Profesor Bambang Purwoko M.A. PhD Sekretaris Penguji. 4. Profesor Dr. Niko Master of Philosophy Promotor. Dan 5. Profesor Dr. Husain Umar SEMM MDA Co-Promotor. Dr. Insinyur Widanto Rahmini Master of Science Co-Promotor. Dan 7. Profesor Dr. Editur Edratno Esa MSc Komponen Ahli. Yang 8. Dr. Tony Sitijak MM Komponen Ahli. Dan 9. Profesor Dr. M.H. Matondan Guru Besar kedua dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2012, rektor bertanda Profesor Dr. Wahono Sumaryono Apoteker. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu ekonomi dimulai. Dipimpin oleh Rektor selaku Ketua Senat Universitas Pancasila kepada Profesor Dr. Wahono Sumaryono Apoteker, kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang terbuka promosi Doktor Universitas Pancasila saya buka. Selanjutnya proses ujian terbuka kami serahkan pada Ketua Tim Penguji Bapak Profesor Dr. Sucipto. Terima kasih Bapak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Prometheus, apakah saudara sudah siap untuk diuji pada hari ini lahir batin? Jadi saya persilakan saudara untuk mempresentasikan disertasi saudara kurang lebih 10-15 menit. Silakan. Yang saya hormati pimpinan sidang Prof. Dr. Wahono Sumaryono, yang saya hormati Ketua Penguji Prof. Dr. Sucipto, Sekretaris Sidang Penguji Prof. Bambang Purwoko, dan saya hormati dan saya banggakan promotor Prof. Dr. Wibowo, dan yang saya hormati Co-Promotor Prof. Dr. Husain Umar
Prof. Dr. Editut Hendratno, yang saya hormati Prof. Dr. Tony, yang saya hormati Dr. Tony Sitinjak sebagai oponen, dan Guru Besar Komunitas Pancasila Prof. Dr. Ahmad Tonda. Perkenankan saya untuk membacakan gagasan disertasi saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Pemberdayaan Karyawan terhadap Kepuasan Kerja dan Stres Kerja serta dampaknya terhadap intensi berpindah kerja karyawan industri mais di Jakarta. Yang melatar belakangi saya untuk menulis judul ini adalah bahwa perkembangan industri mais di Indonesia cukup berkembang yang ditandai dengan ditetapkannya 10 destinasi kunjungan wisata di Indonesia menjadi 16 destinasi, dan juga banyaknya venue-venue yang berkembang di Indonesia, pertama ada di DKI Jakarta dan Bali. Dan ini membuka kesempatan kegiatan industri mais sangat berkembang dan membuka lapangan kerja baru, dan juga baik untuk pegawai tetap maupun untuk karyawan kontrak maupun untuk karyawan harian atau karyawan lepas. Seiring dengan perkembangan ini, maka masalah tenaga kerja juga muncul di industri ini, dan salah satunya adalah banyaknya keinginan atau keluarnya masuknya karyawan di industri mais ini. Dan saya amati yang di awal adalah dari 5 perusahaan yang ada di industri mais. Di situ terlihat data yang menunjukkan adanya peningkatan turnover dari 5 perusahaan yang bergerak di industri mais yang setiap tahunnya selalu meningkat. Inilah yang mendorong saya untuk ingin tahu lebih jauh apa penyebab dan karyawan ini keluar dari industri mais. Dan berikutnya adalah ada permasalahan kinerja yang juga sangat tinggi di dalam industri mais itu sendiri. Dengan saya melakukan prasurvei terhadap 32 orang karyawan, dan di sini yang menyatakan lebih dari 50% pernyataannya adalah yang menyatakan adanya masalah ketenagakerjaan di bidang industri mais. Yang pertama adalah bidang kerja, irama kerja, jumlah dan hari kerja, tidak konsisten, rasa kesal dan amarah yang terpendam di lokasi kerja, upah tidak sesuai dengan pengorbanan yang diberikan, rasa dikejar-kejar waktu dalam menyelesaikan tugas, rasa lelah yang tinggi, rasa jenuh dalam menyelesaikan pekerjaan, kurangnya dibidayakan tugas yang menantang, kurang dipercaya dalam pengembangan tugas baru, jumlah proyek yang tidak meningkat, nilai proyek yang tidak meningkat, perubahan tidak berkembang maju dari industri itu sendiri. Nah, dari latar belakang saya juga akhirnya saya melakukan prasurvei lebih dalam lagi terhadap 30 karyawan tentang faktor-faktor penyebab turnover retention itu. Yang pertama di sini adalah bahwa kepuasan kerja yang rendah ini menempati posisi yang tinggi, dan yang kedua adalah posisi kerja yang berlebih, beban kerja yang berlebih, tingginya tingkat stres kerja, kurangnya pemberdayaan karyawan, faktor keluarga ini juga mendorong banyaknya karyawan itu keluar dari industri mais itu sendiri. Hendaknya tingkat promosi dan faktor eksternal atau kesempatan lowongan kerja yang terbuka luas di industri lain. Nah, dengan latar belakang ini maka saya merumuskan identifikasi masalah, yaitu adalah beban kerja karyawan yang dirasakan berlebih, kepuasan kerja karyawan rendah, pemberdayaan karyawan belum optimal, stres kerja yang dirasakan tinggi, hasrat pindah kerja atau dikenal dengan turnover retention diindikasikan tinggi. 6. Faktor eksternal perusahaan tentang kesempatan kerja dan faktor dorongan keluarga untuk pindah kuat, kondisi perusahaan tidak berkembang. Nah, dari identifikasi masalah saya merumuskan hanya mengambil batasan masalah, hanya 5 masalah utama. Yang pertama adalah beban kerja yang menjadikan variabel sebab, pemberdayaan karyawan merupakan variabel sebab, dan kepuasan kerja adalah variabel sebab, stres kerja variabel sebab, dan intensi berpindah kerja dalam variabel akibat. Nah, dari batasan masalah saya rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh beban kerja, pemberdayaan karyawan, kepuasan kerja, dan stres kerja terhadap intensi berpindah kerja karyawan industri mais di Jabodetabek. Tujuan penelitian ini berdasarkan bantuan dan rumusan masalah. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisa tentang permasalahan yang berkaitan dengan beban kerja, pemberdayaan karyawan, kepuasan kerja,
stres kerja, dan eksistensi berpindah kerja karyawan industri mais di Jabodetabek. Dan diharapkan penelitian ini memiliki manfaat yang pertama untuk ilmu pengetahuan dari aspek teoritis di bidang SDM, dan kegunaan yang kedua adalah aspek praktisi, atau aspek praktisi adalah memberikan masukan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil oleh industri mais, terutama di bidang SDM dan intensi berpindah kerja. Nah, model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan teori-teori yang digunakan, maka saya membuat 9 hipotesis di dalam penelitian ini. Hipotesis yang pertama adalah beban kerja berpengaruh positif terhadap niat keluar. Hipotesis kedua adalah pemberdayaan karyawan berpengaruh negatif terhadap minat keluar. Dan hipotesis ketiga adalah kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap niat keluar. Hipotesis keempat adalah stres kerja berpengaruh positif terhadap niat keluar. Dan hipotesis kelima adalah beban kerja berpengaruh positif berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan hipotesis 6, pemberdayaan karyawan berpengaruh negatif terhadap stres kerja. Hipotesis ke-7, beban kerja berpengaruh positif terhadap stres kerja. Hipotesis ke-8, pemberdayaan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Dan hipotesis terakhir yang ke-9 adalah stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Nah, dalam metode penelitian ini, objek yang digunakan sebagai penelitian adalah perusahaan-perusahaan industri mais yang berada di Jabodetabek sebanyak 85 perusahaan yang sudah mensertifikasi karyawan mereka di lembaga sertifikasi profesi LSD Mais. Subjek penelitiannya adalah karyawan-karyawan tetap yang ditanyakan mengenai aspek beban kerja, pemberdayaan karyawan, kepuasan kerja, stres kerja, dan intensi berpindah kerja. Tempat dan waktu penelitian ini perusahaan-perusahaan mais di Jabodetabek, waktu sekitar bulan Juni 2016 sampai dengan Juli 2017. Populasi dan seluruh karyawan dari 85 perusahaan sampel dipilih minimal 200 orang yang dipilih dari 2 sampai 6 karyawan setiap perusahaan. Data penelitian berupa data primer yang ditampung dari 71 perusahaan yang bersedia dengan menggunakan kuesioner. Metode penelitian yang pertama, saya menggunakan metode analisis deskriptif. Untuk menganalisis deskriptif ini saya gunakan persentase, yaitu adalah mengukur nilai setiap indikator dari semua dimensi yang ada, dari semua variabel yang ada. Dan yang kedua, menggunakan analisis rata-rata untuk mengukur nilai dimensi setiap variabel penelitian ini. Dan yang ketiga adalah T-square, mengukur hubungan demografi, responden, dan variabel-variabel penelitian. Alat analisis yang kedua yang dipergunakan adalah analisis kausalitas, yaitu adalah dengan metode struktural exponential model dengan dukungan perangkat lunak Israel dengan alat analisis sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis measurement model, yang kedua menggunakan analisis goodness of fit, dan yang ketiga adalah analisis struktural model. Ini data responden, bahwa data responden di sini adalah sekitar 56% adalah wanita dan 42% adalah wanita, laki-laki. Dan dari sisi umur responden adalah bahwa responden di sini dominan berada di antara 20 sampai 25 tahun. Pendidikan yang dominan adalah pendidikannya sarjana, dan masa kerja itu rata-rata masih di bawah 5 tahun. Dan berdasarkan hasil analisis, maka didapatkan di sini adalah untuk analisis deskriptif, untuk analisis beban kerja, baik kualitas kerja, waktu kerja, cara kerja, dan distribusi kerja, kondisi kerja, bahwa penilaian responden terhadap 5 dimensi ini adalah kurang baik dengan menggunakan standar 3,4, sehingga ini menjadi rata-ratanya di bawah 3,4. Dan analisis pemberdayaan karyawan yang diukur dari dimensi kemampuan kerja, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dengan
penilaian responden terhadap 4 dimensi ini adalah juga mengalami pernyataan kurang baik. Begitu juga untuk analisis stres kerja, baik dimensi cenderung mudah lelah, merasa tertekan dalam bekerja, merasa tidak mampu menuntaskan pekerjaan, itu juga dinilai oleh responden kurang baik. Dan analisis kepuasan kerja yang dimensinya diukur sifat pekerjaan, upah yang diterima, promosi yang dijanjikan, supervisi atasan, rekan kerja, penilaian responden terhadap dimensi ini juga kurang baik. Dan analisis keinginan berpindah dengan dimensi berpikir keluar dari perusahaan, cari informasi pekerjaan lain, upaya segera keluar dari perusahaan juga dinilai oleh responden kurang baik. Nah, hubungan demografi responden dan variabel penelitian untuk beban kerja terdapat hubungan satu sama lain, bahwa yang kedua adalah pemberdayaan karyawan juga terdapat hubungan, stres kerja juga terdapat hubungan, kepuasan kerja, keinginan pindah juga terdapat hubungan antar perusahaan yang berbeda. Jenis kelamin yang berbeda, bahwa untuk beban kerja tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin laki-laki dan wanita. Begitu juga untuk pemberdayaan karyawan, untuk stres kerja dan kepuasan kerja, keinginan pindah kerja juga tidak terdapat hubungan antar jenis kelamin. Pendidikan yang berbeda, bahwa beban kerja tidak terdapat hubungan. Begitu juga untuk pemberdayaan karyawan, stres kerja, kepuasan kerja, keinginan pindah kerja, berdasarkan hasil analisisnya tidak terdapat hubungan satu sama lain. Usia yang berbeda, untuk variabel beban kerja, pemberdayaan karyawan, stres kerja, kepuasan kerja, dan keinginan pindah kerja tidak terdapat hubungan satu sama lain. Untuk variabel untuk dimensi yang kelima adalah lama bekerja berbeda. Variabel penelitiannya adalah beban kerja, pemberdayaan karyawan, stres kerja, kepuasan kerja, keinginan pindah kerja. Untuk beban kerja terdapat hubungan bahwa lamanya bekerja itu mempengaruhi dalam keputusan untuk berpindah. Untuk pemberdayaan karyawan tidak terdapat hubungan, untuk stres kerja tidak terdapat hubungan, untuk kepuasan kerja tidak terdapat hubungan. Sedangkan untuk keinginan berpindah kerja dengan lamanya bekerja itu terdapat hubungan satu sama lain. Berdasarkan analisis kausalitas dengan uji measurement model, ya di sini adalah untuk mengetahui loading faktor dari variabel pengamatan dan variabel latennya berdasarkan validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil uji mengatakan bahwa seluruh loading faktor untuk variabel beban kerja, untuk pemberdayaan, stres kerja, kepuasan kerja, dan keinginan berpindah semua valid dan reliable. Berdasarkan analisis kausalitas juga berdasarkan uji good outfit, di sini adalah terdapat 6 variabel yang dinyatakan lolos kriteria dan 5 tidak lolos. Berdasarkan syarat ketentuan dari teori dikatakan kalau lebih dari 5 itu sudah dapat digunakan untuk sebagai alat uji apakah variabel yang akan digunakan ini sudah fit atau belum. Nah, dari sini memang ada satu dari sisi tidak lolos kriteria, tapi yang ini menunjukkan adalah satu dari hasil uji hipotesis itu adalah akan menunjukkan minimal satu tidak signifikan. Nah, ini hasil kausalitasnya, bahwa dari berdasarkan data di sini dapat kita jelaskan bahwa beban kerja dengan pengaruh koefisiennya adalah 0,24 dengan T hitungnya adalah 0,91 terhadap niat keluar, maka rata beban kerja adalah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap niat keluar. Begitu juga untuk pemberdayaan karyawan dengan pengaruh koefisien adalah minus 0,8 dengan T hitungnya adalah minus 147, dan ini menyatakan lebih kecil daripada T hitung tabelnya 196, maka pemberdayaan tidak signifikan negatif dan tidak signifikan terhadap niat keluar. Nah, hipotesis yang ketiga dari hasilnya adalah kepuasan kerja berdasarkan pengaruh koefisien kepuasan kerja terhadap niat keluar adalah 0,54 dengan
dengan T hitung 235 ini menunjukkan adalah lebih besar daripada T tabel, maka kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap niat keluar dan signifikan. Sedangkan hipotesis yang keempat adalah stres kerja dengan pengaruh koefisien 0,92 dengan T hitungnya 1,4 karena lebih kecil daripada T tabel, maka stres kerja berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap niat keluar. Dengan hipotesis yang kelima adalah beban kerja terhadap kepuasan kerja dengan pengaruh koefisien adalah 0,38 dengan T hitungnya adalah 0,72 dan beban kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk hipotesis ketujuh adalah pemberdayaan karyawan dengan pengaruh koefisien 0,59 dengan T hitung 197 dengan melebihi dengan T tabel, maka pemberdayaan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja. Dan hipotesis ketujuh bahwa beban kerja pengaruh koefisiennya terhadap stres kerja adalah 0,31 dengan T hitung 107 dan ini lebih kecil daripada T tabel, maka beban kerja berpengaruh positif terhadap stres kerja tapi tidak signifikan. Dan hipotesis ke-8 adalah pemberdayaan karyawan terhadap kepuasan kerja. Di sini bahwa pengaruh koefisiennya adalah 153 dengan T hitungnya adalah 276 lebih besar dari T tabel, maka pemberdayaan karyawan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan signifikan. Dan hipotesis yang ke-9 adalah stres kerja dengan koefisien pengaruh koefisien adalah